Surabaya dari Arek Gresik. Nah, teman-teman di sini perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Koni Kurniawati dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, di sini aku mau bikin tugas ya. Di sini aku mau kasih informasi baru buat kalian. Ya, mungkin ada yang baru, mungkin ada yang udah tahu dari lama, tapi aku pengen bagi-bagi informasi sekaligus bikin tugas dari dosen aku. Nah, aku di sini mau memperkenalkan sama kalian tentang denyut jantung, denyut nadi, pentingnya denyut jantung, denyut nadi itu apa, dan apa saja yang bisa kita eksplor dari manfaat menghitung denyut jantung dan denyut nadi kita. Nah, ya udah, langsung aja tanpa babi-bu karena ini durasi ya. Udah, aku mau jelasin tentang kalian tentang mempelajari perhitungan denyut dan menentukan tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan persentase denyut jantung itu gimana sih? Bagaimana caranya? Nah, ya udah, aku kasih tahu ya guys, bagaimana cara menghitung intensitas latihan denyut nadi. Itu setelah berolahraga setelah 10 menit, lalu berhenti, letakkan dua jari telunjuk dan jari tengah di bagian dalam pergelangan tangan, hitung denyut nadi selama 15 detik, kemudian kali 4 untuk mendapatkan denyut per menit. Jadi aku rekonstruksi dulu ya, kayak gini. Ini taruh sini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Nah, untuk denyut jantung merupakan ukuran yang objektif untuk menilai tingkat kemampuan tubuh dalam berolahraga. Untuk kesehatan, intensitas yang digunakan adalah 60% sampai 80% dari denyut jantung maksimal atau disingkat oleh DJM. Contoh intensitas untuk usia 20 tahun, maksimal intensitas latihan yang digunakan itu berapa? Nah, aku bacain dulu ya guys. Udah, ini aku kasih gambarnya aja biar kalian bisa lihat. Kalau aku bacain pasti agak susah untuk kalian. Ntar guys, ternyata aku nggak bisa guys. Taruh di deskripsi aja ya, nanti kalian bisa lihat tentang yang aku kasih contoh itu, contoh intensitas untuk usia 20 tahun. Nah, maka yang dicari adalah intensitas latihan dalam berolahraga. Pokoknya intinya itu jadinya itu intensitas latihan 120 per 160 denyut per menit. Nah, nanti kalian bisa lihat rumusnya dan kalian bisa cerna gitu. Lalu yang kedua, aku mau kasih tahu kalian tentang metode yang digunakan. Biasanya yang paling terkenal itu metode Carnot. Nah, kasih tahu gimana cara metode Carnot itu gimana. Hitung denyut jantung maksimum Anda. Nah, yang kita cari itu denyut jantung yang kita buat untuk menghitung metode Carnot itu ada denyut jantung maksimum dan denyut jantung istirahat. Nah, aku kasih tahu bagaimana cara menghitung denyut jantung maksimum itu. Kurangkan umur Anda dari 220 denyut jantung maksimum atau HR max Anda. Sebagai contoh, HR max untuk seorang berusia 40 tahun adalah 220 dikurangi 40 sama dengan 180. Nah, yang kedua, periksa denyut jantung saat istirahat. Itu RHR, rate heart. Benar? Ya, RHR. Sebaiknya Anda melakukan hal ini segera setelah bangun tidur dan masih berada di tempat tidur, sehingga badan Anda
sehingga badan Anda masih dalam keadaan istirahat sepenuhnya dan belum melakukan kegiatan lain. Lalu hindari hal-hal yang dapat mempengaruhi denyut jantung saat istirahat. Bahkan meskipun yang pertama kali Anda lakukan setelah bangun tidur adalah menghitung denyut nadi, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi nilai RHR sekalian. Nah, hitung cadangan denyut jantung. Kurangkan RHR dari HR max, yaitu kurangkan denyut jantung istirahat kalian dari denyut jantung maksimum kalian. Hasilnya adalah nilai cadangan denyut jantung. Sebagai contoh, jika nilai denyut jantung maksimal kalian adalah 180 dan denyut jantung istirahat kalian ada 63, hitung dengan cara demikian, yaitu 180 dikurangi 63 sama dengan 117. Nah, itu cadangan denyut jantung kalian. Wah, ternyata jantung juga punya cadangan loh. Nah, lalu hitung batas atas dan bawah dari THR. Untuk batas atas Anda dapat mengurangkan 80% dari HR max receiver dan cara pengaliannya dengan 0,8 lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Sebagai contoh, 117 dikali 0,8 ditambah 63 sama dengan 157. Nah, itu jadinya batas dan bawah dari THR. Tambahkan batas atas dan bawah dari THR dan bagilah jumlahnya dengan 2. Hal ini akan menghasilkan nilai rata-rata dari denyut jantung sasaran. Sebagai contoh, 133 ditambah 157 sama dengan 145. Nah, gitu guys. Nanti kalau kalian masih belum jelas, aku taruh penjelasannya di deskripsi. Nah, kalau kalian masih kurang jelas lagi, ya maaf ya, karena aku juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Nah, lalu aku di sini juga mau ngejelasin tentang hubungan antara denyut jantung dan aktivitas juga metabolisme. Denyut jantung itu berhubungan sama, sudah pasti ya guys, kalau kita beraktivitas secara nggak langsung denyut jantung kita itu pasti mengikuti aktivitas kita. Kalau kita sedang melakukan aktivitas yang berat-berat, mungkin juga yang melelahkan, denyut jantung kita pasti memompa lebih cepat gitu. Nah, mau kasih tahu kalian, makin meningkatnya intensitas latihan, maka frekuensi denyut nadi latihan maksimum meningkat. Sebaliknya, semakin menurun intensitas latihan, maka frekuensi denyut nadi semakin menurun. Perubahan ini diatur oleh sistem saraf dan sistem hormonal. Denyut jantung itu sama ya guys, sama denyut nadi. Mereka saling berhubungan. Kalau denyut jantung kita semakin cepat, maka denyut nadi juga semakin cepat. Kalau yang metabolisme, frekuensi denyut jantung akan semakin cepat ketika suhu tubuh semakin tinggi. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan metabolisme sehingga dapat diperlukan peningkatan pasokan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Makanya kalau kalian sedang melakukan aktivitas yang berat, kalau kalian sedang berolahraga, nah denyut jantung kalian pasti lebih cepat kayak jeduk gitu. Nah, pasti kalian langsung secara tidak langsung, secara spontan kalian akan menarik nafas dan mengeluarkannya lebih sering. Nah, lebih sering dari biasanya, kayak lebih cepat gitu, kayak nah gitu. Udah ya guys. Nah, ini nanti kayaknya aku mau kasih tahu kalian tentang nanti aku taruh di deskripsi, tapi kalian lihat aja.
kalian pasti itu membantu kok, nggak mungkin nggak berguna ya. Kalau udah tahu nggak berguna sih, soalnya udah tahu. Nah gitu. Dadah guys, dadah.